3 hari menuju pernikahan. Pernikahan yang dipersiapkan lebih dari 3 bulan, akhirnya akan segera terlaksana. Semua pakaian, tas, aksesoris, dan sepatu milik Ara dipindahkan ke kamar utama. Yang biasa ditempati Rendra. Ara yang hanya mengamati Mahda dan Vina, merasakan gugup dan pikiran yang macam-macam. Satu kamar dengan Rendra, sebagai pasangan yang sah. Itu kotak apa, Vin? Ara melangkah ke meja kerja Rendra. Vina melongo dari dalam ruangan khusus. Untuk Bu Ara, dari Pak Rendra, jawab Vina, yang kemudian melanjutkan menata pakaian. Tetapi Rendra tidak mengatakan apa-apa secara langsung maupun lewat chat. Kotak berwarna biru muda dan berpita putih dibuka oleh Ara. Kedua matanya membalak, melihat kalung berbandul inisial huruf A. Sederhana namun indah. Ara lantas mengenakan kalung, memotret dirinya sendiri di depan cermin, mengirimkan foto tersebut pada Rendra, disertai ucapan terima kasih. Sayang, aku tidak membeli kalung itu, balas Rendra. Vina, Ara berjalan menghampiri Vina. Kalung ini siapa yang kirim? Seorang kurir yang mengatakan dari Pak Rendra, Bu, jelas Vina. Tetapi katanya bukan dari Rendra, ucap Ara sembari melepaskan kalung. Ara memeriksa kotak perhiasan. Tidak ada catatan apapun. Merek kalung tersebut sangat terkenal. Tiffany CO. Ara membiarkan kotak kalung itu tetap di atas meja. Karena ada urusan di kantor Gradial, Ara meninggalkan kamar. Dia berpamitan pada Zora. Bunda tidak akan lama. Nanti kita main bareng ya, kata Ara. Bubu cantik. Rasanya Ara ingin mengoreksi panggilan itu, tetapi terdengar lucu dan unik. Ara belum percaya diri menyetir mobil sendiri, jadi dia tetap diantar oleh Pak Gani. Dalam perjalanan, Ara melihat perempuan terjatuh di atas trotoar. Barang dagangan seperti kerupuk, keripik pisang, dan rempeyek tercecer dari dalam keranjang. Karena merasa kasihan, Ara meminta Pak Gani menepikan mobil. Bergegas Ara turun dan membantu perempuan itu. Dia ikut berjongkok. Terima kasih, ucap perempuan itu. Sama-sama, Ara menoleh. Dia kemudian berdiri, menaruh keripik pisang agak kasar ke dalam keranjang. Dia tersenyum sinis. Rupanya kamu, Dewi. Mbak Ara, jangan dibanting gitu, protes Dewi marah. Ara mendengus kasar. Dia sangat membenci Dewi. Sangat. Tidak ada rasa kasihan. Mentang-mentang udah kaya, sombong banget, caci Dewi. Dia berdiri dengan pongah. Kamu hamil, Dewi? Karena Dewi mengenakan kaos pas di badan, jadi terlihat perutnya yang mulai membuncit. Selamat ya. Aku tidak perlu ucapan selamat darimu. Dewi mengusap perutnya. Kandungannya berusia 16 minggu. Ia melanjutkan langkahnya. Ara bergegas masuk ke mobil. Penampilan Dewi tidak seperti dulu. Agak kumal dan rambutnya berantakan. Ara memijat pelipisnya. Jika mengingat kelakuan Dewi, Lastri dan Bayu, darahnya menggelagak. Namun di balik penderitaan itu, dia menemukan sosok Rendra. Dia mempunyai karir yang cemerlang. Jarinya mengusap sudut mata. Bagaimana dulu dia menggendong Zora yang masih bayi, keliling memanjakan
dagangan. Kadang cuaca tidak bersahabat, sangat terik panas atau hujan deras. Dia pikir lukanya sudah mengering, kenyataannya masih segar. Kehidupan keluarga benalu itu makin lama makin memprihatinkan. Padahal Ara belum membalas sakit hatinya. Dewi membanting keranjangnya, merasa malu luar biasa bertemu Ara di jalan. Mantan kakak iparnya itu naik mobil sedan Eropa. Baju yang dikenakan pun terlihat mahal. Wangi parfum yang lembut tercium di hidung Dewi. Kemarahannya makin menjadi tatkala mendengar suara batuk-batuk dari kamar Lastri. Sudah 3 minggu, Lastri terbaring sakit. Sembuh sebentar, sakit lagi. Berputar terus seperti itu. Bayu merokok sambil nonton televisi. Lelaki itu tidak mendapatkan pekerjaan. Padahal dia sudah melamar ke beberapa perusahaan. Bayu curiga Rendra ada di balik semua kegagalannya. Dewi makin lama jengkel dengan Bayu yang tidak peduli pada Lastri. Saat dimintai bantuan biaya untuk ongkos berobat, Bayu menolak. Mas Bayu, besok tolong antar ibu ke puskesmas ya mas. Batuknya kok makin parah, pinta Dewi. Males, ke puskesmas antri lama banget, banyak penyakit, saut Bayu. Mas, aku sedang hamil. Cari Danu sana, teriak Bayu jengkel. Bayu juga tidak mau membantu kebutuhan makan Lastri. Walaupun tinggal satu atap, lelaki itu sering membeli makanan untuk diri sendiri di warung. Dia hanya mau membayar listrik. Barang-barang Dewi mulai habis terjual. Selain untuk kebutuhan makan, juga untuk membayar hutang Lastri. Dewi sudah tidak berharap pada Danu. Bayu yang menonton berita gosip artis yang bercerai dan memperebutkan anak, mendadak mendapatkan ide bagaimana mendapatkan uang. Bibirnya menyunggingkan senyum licik. Gisel yang mencium pipi kanan Malea. Kenapa baru sekarang mengabari, Lea? Maaf, aku baru sempat, Gisel. Aku pikir kamu tidak mau menemui aku setelah apa yang terjadi antara aku dan Rendra, sahut Malea. Duduk kembali ke sofa tunggal. Mereka sedang berada di kafe. Cukup kecewa sih, tetapi anggap saja kalian belum berjodoh. Gisel memperhatikan Malea yang tambah cantik. Dan aku tidak mau ikut campur urusan kalian. Aku dengar kamu mempunyai seorang putra. Namanya Bian. 4 tahun. Pasti mirip Meg, yang gagah dan ganteng, seloroh Gisel. Harusnya tambah momongan satu lagi. Malea membuang nafas. Dia tidak mungkin menceritakan masalah rumah tangganya pada Gisel. Beberapa hari lagi Rendra menikah. Dia beneran mencintai si desainer perhiasan itu? Tanya Malea. Iya, Rendra sangat mencintai janda itu. Aku tidak menyukainya, tapi mau bagaimana lagi? Gisel menunjukkan wajah masam. Aku bertemu dengan calon istrinya Rendra waktu mencari sekolah untuk Bian. Aku tidak menyangka Rendra menyukai perempuan seperti itu. Rendra butuh waktu lama melupakan dirimu, Lea. Aku yakin Rendra masih menyimpan perasaan yang sama, kata Gisel. Maaf, kamu kan masih bersama Meg. Malea tersenyum tipis. Kedua matanya melihat keluar jendela. Dirinya tahu Rendra butuh waktu lama melupakan kisah mereka sampai akhirnya terjerat Aranina. Rendra memperlakukan anaknya si janda seperti anaknya sendiri, ucap Malea.
Dia ingat persis kejadian di tempat bermain di taman kanak-kanak. Kamu dan Om Handoko tidak khawatir si janda mendapatkan semua harta Rendra? Tidak, aku tahu siapa Rendra. Selama kami tidak mengusiknya, posisi kami aman. Tugas Gisel. Selama ini kami sudah keceripatan kekayaan Rendra. Posisi Papa sebagai direktur, bukti bahwa Rendra menghargai kami. Malaya mendengus pelan. Ternyata Gisel tidak mudah diprovokasi. Sepertinya dia tidak akan menemui Gisel lagi. Tidak sesuai ekspektasi. Aku pergi dulu ya, Gisel. Mau mengantar Bian les piano. Malaya menghabiskan kopinya terlebih dahulu. Oke, lain kali kita ngobrol-ngobrol lagi. Rendra memandangi kalung di telapak tangannya, lalu memandang Arah. Kamu punya fans mungkin? Ren, aku bukan artis, sahut Arah. Kamu tidak berpikiran yang buruk tentangku kan? Buruk? Bagaimana? Rendra menaruh kalung di kotak. Berprasangka buruk, aku berhubungan dengan laki-laki lain. Begitu maksudku? Jelas Arah. Arah, aku percaya padamu. Kamu hanya mencintaiku. Kira-kira dari siapa ya? Apa kamu bisa menyelidikinya, Ren? Tanya Arah penasaran. Lebih baik kita fokus pada acara pernikahan kita, Arah, ucap Rendra, meraih tangan Arah. Orang yang mengirim mungkin punya maksud tertentu. Yang benar apa yang dikatakan Rendra. Arah pun memilih mengabaikan pengirim kalung itu. Rendra tidak mungkin menuduh sembarangan tanpa bukti. Mungkin Malaya, atau mungkin orang yang tidak menyukai rencana pernikahan dirinya dan Arah. Bu Arah, Bu Delia menunggu di teras belakang, kata Mahda. Aku pergi dulu kalau begitu. Sampai jumpa di meja akad, kata Rendra. Oh iya, mengenai sekolah, kamu yakin tidak ingin pindah? Hanya karena Malaya dan teman-temannya yang mengejekku? Tidak, Ren. Aku akan menunjukkan siapa aku, ucap Arah percaya diri. Jangan terprovokasi ya. Rendra menepuk pundak Arah. Jangan khawatir. Setelah Rendra pergi, Arah menemui Dalea. Perempuan itu cukup sering berkunjung. Arah masih menjaga jarak. Dirinya tidak mudah menerima pertemanan. Menjalani pernikahan yang buruk di masa lalu membuat Arah tidak mudah percaya pada orang lain kecuali Rendra. Hai Del, sapa Arah, duduk di kursi lain. Maaf, aku datang tidak memberitahu terlebih dahulu. Delia menaruh paper bag hitam di meja. Ini untukmu, katanya. Mulut Arah membulat. Kedua matanya seolah hendak keluar saat tangannya mengeluarkan baju tidur seksi dari paper bag. Supaya malam pengantin bertambah Delia meringis. Baju tidur berbahan satin itu berwarna pastel. Belahan dada sangat rendah dengan tali kecil. Delia, ini aku malu memakai baju yang seksi. Arah berterus terang. Hanya di depan suami sendiri, Arah. Kenapa mesti malu? Percaya diri saja. Delia meyakinkan. Oh, belum apa-apa. Arah sudah merasa sangat malu. Walaupun dulu pernah bercinta dengan Rendra, tetapi situasinya sangat berbeda. Terima kasih, Delia. Arah memasukkan kembali baju tidur tersebut. Karena ayah sudah meninggal dunia dan tidak ada saudara dari pihak perempuan, maka yang menjadi wali adalah wali hakim. Arah sangat memukau dalam balutan kebaya warna putih. Rambutnya digelung berias bunga melati. Kamu sangat cantik, Arah, puji Delia. Arah menghubungi Delia
menjadi pendamping pengantin menjelang hari H. Dia membutuhkan Delia. Untung saja Delia penuh sukacita menerima permintaan tersebut. Zora yang mengenakan gaun putih tidak kalah cantik. Gadis kecil itu akan dijaga Biwati dan Vina selama Ara menjalani proses akad dan pesta pernikahan. Didampingi Delia, Ara melangkah keluar kamar hotel menuju ruang akad nikah. Dia sangat gugup, beberapa kali menghirup udara. Ruangan itu berada di lantai paling atas, hanya bisa memuat 50 orang. Jendela-jendela besar memperlihatkan langit sore jingga yang sempurna. Bunga-bunga mawar putih menghias ruangan itu. Rendra membalikkan tubuh, melihat Ara berjalan ke arahnya. Calon istrinya terlihat sangat memukau. Rendra juga tidak kalah gugupnya kala bertemu pandang dengan Ara. Setelah sekian lama tidak percaya pada perempuan dan pernikahan. Hari itu dia berdiri tegak menyambut perempuan yang sangat dia cintai. Ara tiba di sisi Rendra. Mereka duduk berdampingan. Senyum Ara mengembang lebar, sementara perutnya bergejolak, merasa cemas dan gugup. Prosesi ijab kabul berjalan lancar. Rendra mampu mengucapkan dalam satu tarikan nafas. Suara sah menjadi latar belakang bagaimana Rendra merasakan keharuan yang luar biasa. Dia tidak peduli bahwa dia laki-laki yang selalu diidentikan tidak boleh menangis. Rendra membiarkan kedua matanya basah oleh air mata. Ara mengulas senyum bersamaan dengan matanya yang merebak air mata. Rendra membimbing Ara berdiri. Mereka saling memasang cincin, dan di hadapan para tamu undangan, Rendra mengecup kening Ara, yang sudah sah menjadi istrinya. Rendra kemudian menggendong Zora. Mereka bertiga berdiri bersama menjadi satu keluarga. Zora pulang, tanya Ara. Vina menganggukkan kepalanya. Biwati membawanya pulang, Bu Ara. Tadinya ada kamar di hotel, tetapi Zora tidak mau. Anda tidak perlu khawatir, Bu Ara, kata Vina. Saya akan menyusul pulang. Jika ada apa-apa, tolong beritahu aku, kata Ara. Iya, Bu. Vina berjalan keluar ballroom hotel, tempat diselenggarakan pesta. Ara meregangkan lehernya yang penat. Waktu sudah menunjukkan pukul 10 malam. Ara dan Rendra sudah tidak duduk di pelaminan, membaur bersama tamu. Sebagian besar tamu adalah teman Rendra. 99%, yang 1% kenalan Ara. Del, terima kasih. Maaf, selama ini aku cenderung menghindar. Aku mengerti, Ara. Jangan khawatir. Aku sudah lama sekali tidak punya teman, ungkap Ara. Hey baby. Ara dan Dahlia sama-sama menoleh ke arah panggung live musik. Rendra yang mengenakan jas putih berdiri di tengah-tengah panggung. Lagu ini aku persembahkan untukmu, istriku, kata Rendra. Dia mengulas senyum lebar. Suamimu romantis, Ara, komentar Dahlia. Cukup mengejutkan, Rendra bisa memainkan gitar. Selama bersama, Ara tidak pernah melihat Rendra dan gitar. Suara Rendra lumayan bagus, sedikit serak. Setelah selesai menyanyi, Rendra turun dari panggung, berjalan ke arah Ara. Ren, suaramu lumayan. Dahlia beranjak dari kursi. Aku mau menyapa temanku dulu. Oh ya, kamu tidak lupa hadiah dariku kan? Untuk malam yang... Aku tidak lupa. Potong Ara. Hadiah apa, Ara?
Tanya Rendra setelah Delia menjauh. Ada deh, Ara berdeham. Apa Ara? Rendra terus mendesak. Aku tidak bisa memberitahumu, Ren. Ara duduk di kursi, melepaskan sepatu hak tinggi warna kuning gading, kemudian bergerak-gerakan telapak kaki. Tangan kanannya memijat petis yang terasa pegal. Dari prosesi akad nikah sampai pesta usai, pukul 10 malam, dia lebih banyak berdiri dan menyapa tamu. Rendra yang memperhatikan arah, mendekat, mendorong tubuh perempuan yang sudah resmi menjadi istrinya itu. Merebahkan tubuhnya di atas tempat tidur berspray putih. Rendra, Ara cukup terkejut. Sini, aku pijat. Rendra melepas jas, menggulung lengan kemeja sampai siku, duduk di sisi tempat tidur, meraih kedua kaki Ara ke atas pangkuannya. Ren, kamu juga pasti capek, kata Ara, mencoba menarik kedua kakinya. Jangan khawatirkan aku, Ara, saut Rendra, menahan kaki Ara. Sudah menelpon Biwati, memastikan Zora, atau kamu ingin pulang juga? Sudah, Zora tidur. Ara tidak berani menatap Rendra. Aku belum ingin pulang, imbunya, dengan hati yang mulai berdebar tak karuan. Rendra tersenyum tipis, melihat Ara yang tersipu-sipu. Aku ingin mandi dulu. Rasanya tubuhku lengket sekali karena keringat. Ara turun dari pembaringan. Tangannya mengangkat ujung gaunnya, kemudian berjalan ke kamar mandi. Ara mengenakan baju tidur yang diberikan Delia, namun menutupinya dengan jubah tidur berwarna senada. Ragu-ragu, dia melangkah keluar kamar mandi, melihat Rendra berdiri membelakanginya. Sudah selesai, Rendra berpaling. Iya, sudah, saut Ara, gugup sekali, karena Rendra melangkah mendekat. Pandangan Rendra sangat berhasrat, melihat tubuh Ara yang berbalut jubah tidur di atas lutut. Rendra kembali memanyungi tubuh Ara yang mungil, mengecup leher, beralih pada pundak. Suara getar ponsel di meja diabaikan keduanya. Rendra, ponselku, diri Ara di tengah ombak yang mulai mencapai puncak. Ponsel masih bergetar, yang membuat fokus Rendra pecah. Tangan kanannya meraih ponsel. Dia sempat mengumpat pelan. Siapa yang berani mengganggu malam pengantinnya? Halo? Maaf Pak Rendra, suara panik Biwati di seberang sana. Non Zora demam tinggi. Maaf. Rendra menarik nafas dalam-dalam. Kami akan segera pulang. Kompres Zora dan berikan obat penurun panas. Ada apa, Ren? Ara tampak panik. Zora kenapa? Zora demam. Rendra berguling turun dari tubuh Ara. Dia menggunakan kembali pakaiannya. Lelaki itu mencoba memahami situasi. Ara yang diserang panik mengambil pakaian di koper kecil. Dia mengenakan kaos sweater dan rok panjang. Sinar mentari pagi menembus kaca jendela kamar. Ara mengembuskan nafas lega. Demam Zora sudah mulai turun. Semalaman ia hampir tidak tidur, mengabaikan tubuh yang lelah. Rendra tidur di sofa. Lelaki itu turut menjaga Zora dan menemani Ara. Bu Ara, kalau mau istirahat, biar saya yang menjaga Zora, kata Biwati. Sarapan dulu. Bentar lagi, Bi, ujar Ara. Rendra yang bangun tidur menggeliatkan tubuhnya. Ia membujuk Ara supaya sarapan terlebih dahulu. Jangan sampai kamu juga ikut-ikutan sakit, Ara.
Kamu sarapan dulu. Aku yang akan berada di sini, kata Rendra. Kita sarapan bareng saja. Ara berdiri dari kursi. Baiklah, ayo. Mereka berdua berjalan, bersisian, menyusuri lorong rumah. Kemudian menuruni anak tangga menuju dapur. Rendra, maaf semalam. Kesehatan Zora lebih dari apapun, Ara. Masih banyak malam yang bisa kita lalui. Potong Rendra cepat. Walaupun kepalanya agak pening karena belum tuntas. Belum bersatu baru pemanasan. Ara khawatir. Rendra menyesal menikahi dirinya yang mempunyai anak. Yang tentunya akan berbeda jika menikah dengan perempuan yang single. Ara, jangan berpikiran buruk, kata Rendra. Aku mencintaimu. Makasih, Ren. Kamu sering banget mengucapkan terima kasih. Bahkan bulan madu pun Ara menolak karena alasan Zora. Dan Rendra tidak mempermasalahkan hal tersebut. Ribuan ucapan rasa terima kasih sepertinya tidak cukup untuk membalas semua perhatian dan pengertian Rendra. Melihat mantan istrinya bersanding dengan Rendra, membuat Bayu marah dan iri dari gaun yang dikenakan Ara yang menurut media online berharga 35 juta. Sepatu yang dikenakan harganya 1 motor baru. Apalagi perhiasan seperti kalung dan anting membuat Bayu makin tidak suka pada Ara. Kenapa bisa seberuntung itu? Bayu, tolong ambilkan minum, pinta Lastri yang duduk tidak jauh darinya. Bayu dengan malas mengambil segelas air putih, menaruh di meja dengan kasar, sehingga airnya bergejolak dan sedikit tumpah. Cepat sehat, Bu. Dapatkan saja, sahut Bayu. Lastri sakit hati mendengar ucapan Bayu. Pergi dari rumahku, usirnya. Ini rumah ayah, Bu. Ibu tidak berhak mengusirku, sahut Bayu. Lastri terbatuk-batuk. Bayu banyak berubah semenjak tidak punya pekerjaan, tidak mempedulikan Lastri. Perasaan Lastri makin pilu saat melihat Dewi pulang. Putri yang diharapkan mempunyai suami kaya raya dan hidup enak, serba kecukupan. Bukannya memperbaiki diri, sama halnya dengan Bayu. Lastri makin membenci Ara. Semua gara-gara Ara. Aku tidak ingin bersama maupun merebut Rendra dari istrinya. Melia menghisap rokok dalam-dalam. Sudah tidak ada cinta. Aku tidak mengerti, tetapi kau sangat tertarik dengan kehidupan mantanmu, sahut Esti, teman dekat Melia. Apa aku melewatkan sesuatu? Aku tidak bisa mengatakan sekarang. Melia tersenyum miring, meletakkan sisa rokok dari serumpunan karena melihat mobil milik Meg memasuki halaman rumah. Kalau mempunyai suami dan anak yang tampan, walau Esti menggantungkan ucapannya di ujung lidah. Dia mengenyahkan pikiran negatif yang melintas di pikirannya. Melia berdiri, menyambut suami dan anaknya yang pulang setelah menonton pertandingan sepak bola. Melia dan Meg melakukan pencitraan keluarga yang harmonis. Rencana liburan dibatalkan karena Zora yang baru sembuh. Rendra mengundurkan rencana tersebut 1 atau 2 minggu lagi. Dia sedang menemani Zora di kamar, mengamati sekecil yang menggambar. Setelah 2 hari lesu dan tidak bersemangat, siang itu Zora sudah kembali ceria. Ini papa, bubu, bunda. Zola, ucap Zora, menunjukkan gambarnya. Rendra tersenyum. Ini apa? Dia menunjukkan gambar di bawah kaki Zora,
seperti keong. Pus miau. Zora, pingin kucing? Zera menaruh pensil warna. Dia menguap panjang. Jola ngantuk. Rendra membimbing Zora ke tempat tidur, menyelimuti tubuh dan mengusap kening sampai Zora terlelap. Rendra lantas menutup separuh tirai jendela, kemudian keluar dari kamar. Langkahnya menuju kamarnya sendiri. Ara juga terlelap di balik selimut. Setelah melewati 2 malam menjaga Zora dan kurang tidur, apalagi cuaca di luar yang sedari pagi gerimis. Ara bagai putri tidur. Ingin sekali Rendra mengganggu Ara, tetapi tidak tega. Akhirnya, dia ke perpustakaan, merapikan buku-buku koleksinya. Rendra, kamu di mana? Pesan dari Ara, 15 menit kemudian. Di planet bumi. Aku tahu, emoji wajah mengeluarkan asap. Di perpustakaan, Rendra mencuci tangannya di wastafel yang terletak di sudut ruangan. Ara muncul membawa 2 cangkir minuman jahe yang direbus dengan daun pandan, ditambah madu. Apa ini ruang rahasiamu, Ren? Ara mengulurkan cangkir jahe. Terima kasih. Aku memang butuh sesuatu yang hangat, kata Rendra. Sedikit ambigu, dia memandangi Ara yang mengenakan piyama kebesaran. Mereka berdua duduk di kursi dekat jendela, menikmati secangkir jahe. Titik-titik air hujan menempel di kaca jendela. Aku lapar, celetuk Rendra. Aku juga. Buat mie rebus campur cabai rawit dan sawi, dan telur. Enak sekali, timpal Ara. Menaruh cangkir di pinggiran jendela. Kamu mau, Ren? Sepertinya lapar kita berbeda, Ara. Rendra juga meletakkan cangkir. Ara mengerutkan kedua alisnya. Sama-sama manusia, kok beda? Rendra berdiri, berjalan ke arah pintu dan menguncinya. Dia suka melihat Ara yang keheranan. Tetapi tidak lama kemudian, wajah heran itu berubah menjadi semerah tomat. Ren, sekarang pukul 2 siang, bukan malam, ucap Ara. Bagaimana kalau Zora mencari kita? Bagaimana kalau tiba-tiba ada Zora tidur dan Biwati yang mengasuhnya? Rendra menarik tubuh Ara ke dalam dekapannya. Tangan lelaki itu mengusap di punggung isinya, melepaskan pengait pakaian dalam. Di ruangan yang bernuansa hitam, mulai terdengar erangan dan desahan yang perlahan, dan tubuh yang melekat. Sial, ucap Rendra kala ponselnya berbunyi nyaring. Dia lupa menonaktifkan perangkat elektronik tersebut. Ara malah tertawa kecil. Angkat, Ren, ucapnya, menyerasakan nafas yang berantakan. Rendra mencakkan lidah, persetan dengan ponsel.